ini ada WhatsApp. Setelah itu apa? Handphone. Mana handphone ini? Sebelum bayi ya. Itu kapas sebok. Ini kapas seboknya kalau nggak berbentuk lagi ya. Ini kapas sebok ya. Kapas sebok ini gunanya untuk apa? Untuk apa guna kapas sebok? Apa namanya kapas sebok? Untuk apa? Kalau kita di rumah sakit, kalau kita lihat, kita gunakan apa? Kemarin aku bilang suaranya kan kurang nih. Gunakan apa? Ini ya. Ya. Oke. Ada tidak basah. Sebelum kita mandikan, kita siapkan terlebih dahulu. Ya. Kita siapkan handuknya ya. Kita siapkan handuknya. Jadi pada saat handuknya kita siapkan, kita usahakan handuknya itu posisinya seperti ini melipatnya. Ya, tidak memakan. Lipat ya, tidak di sini ya. Kayak gini ya. Buat lipatnya seperti ini handuknya ya. Jadi nanti kalau pada saat bayinya sudah siap mandi, kan kita letak di tengah nih, kan kita buka kan. Nanti bayinya di sini kita letakkan. Kita letak bayinya di sini tinggal kita buka seperti ini ya. Karena kalau posisi yang kita buat melebar kayak gitu, kadang memakan tempat itu sebenarnya ya. Mulai estetikanya saja ya. Kalau ketetapannya bagaimana nggak ada ya. Mau gini pun dibuat nggak apa-apa, terserah aja ya. Tapi kadang kan kita tempat tidurnya kecil atau apa, jadi kadang kurang ini, kurang aktif ya. Oke, setelah itu apa lagi? Siapkan baju bayinya, siapkan baju bayinya. Tadi pastikan ya dulu ya, suhu ruangan, suhu yang nyaman ya. Kalau ada AC, kalau ada AC dimatikan dulu, ada kipas dimatikan dulu ya. Ini bayangkan aja seperti di rumah ya, kayak mana tempat tidur di rumah. Ini kita pasang dulu bajunya. Jadi semalam di Bon ini topi bayi, ini enggak juga ya, enggak jadi di Bon juga ya. Setelah itu baru apa? Jadi pokoknya di atas ya, karena yang kita pasang adalah pokoknya dulu, baru bajunya. Kalau baju di atas nanti dibalik ya. Di sini itu kita rasakan ya, rasakanlah rasanya udah bisa digunakan untuk si bayi ya. Suhunya biasanya 37,5 itu yang digunakan ya. Oke, setelah itu kan biasanya sama bayinya sama ibunya ya. Oke, pada saat sama ibunya baru kita minta izin sama ibunya bahwa kita akan memandikan bayi. Nah, nilai edukasi pendidikan kesehatan juga ada di sana yang perlu diperhatikan. Artinya apa? Seandainya ibu ini anak pertama, tentu sambil kita memandikan, sambil mengajarkan ibunya bagaimana cara memandikan bayi. Jadi nanti setelah lepas tali pusatnya, yang kita harapkan apa, ibunya sudah bisa memandikan bayinya sendiri. Tuh, jangan sampai yang penting tugas aku selesai ya, sebagai bidan aku mandikan ibunya, nggak usah diinikan. Nanti kalau misalnya ibunya tinggal sendiri ya, nggak ada keluarga yang membantu, apa akan terjadi pada ibu lepasnya? Kita sampaikan ibu mandinya, bayinya akan kita mandikan, ibu bisa melihat bagaimana cara mandikan. Nanti seiring waktu ibu bisa melakukannya sambil saya melihat ya, dan kita sampaikan. Jadi yang pertama nggak lepas dulu, dia lihat aja dulu. Yang kedua, buka bajunya ya, buka baju si bayinya. Tadi udah cuci tangan ya, udah pakai ini, buka bajunya, tapi tetap harus kita tutup ya, harus tetap kita tutup ya. Setelah itu, untuk memandikan bayi tidak ada hal yang apa prinsipnya gini, nggak ada prinsip menyatakan bahwa harus dari atas dulu sampai ke bawah, tidak. Seandainya bayinya BAB, tentu yang kita bersihkan BAB-nya dulu. Itu dari bawah, artinya kita bekerja kan, baru nanti ke kepalanya dan ke badan yang lain.
Tapi kalau misalnya bayinya aman, tidak BAB, ya seperti itu ya, bisa kita mandikan mulai dari kepalanya. Ya, jadi kita cek kondisi bayinya aja ya. Oke, nah, itu pertama adalah bagian kepala, ya. Bagian kepalanya akan kita bersihkan. Yang hands kondisi ini apa? Tidak steril ya, tapi apa? Apa? DTP? Ya, bersih. Ya, sebaliknya. Ya, maksudnya adalah bersih. Kalau artinya bersih apa? Ya ini kan, tutup dulu badannya, bersihkan mulai dari kepalanya. Ya. Yang kita gunakan adalah air yang ada di ember ya. Tuh, kita lap dulu ya kepalanya ya. Oke. Nah, kalau mata, untuk mata bayi, kita kan menggunakannya namanya kapas mata. Kita bersihkannya dari mana dulu? Dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Dalam keluar. Biasanya yang banyak ini kotorannya itu di mana? Dari dalam. Kalau kita bersihkan dari dalam keluar gimana nanti? Nyebar. Dari luar ke dalam Kotorannya sini. nyebar. Nyebar. Ya, jadi sebaiknya dari daerah yang terbersih dulu lah ya, yaitu daerah terbersih baru yang kotor ya. Kalau dari dalam kotorannya banyak kali susah bersihkannya, ini udah udah ini kan nanti kita gini kan, dia akan apa? Nyebar. Iya. Dari luar. Ya, ya. Bersihkan dulu. Ini resepnya ke sofa aja nanti ya. Dari sana nampak yang ibu kerjakan. Kalau yang di belakang mungkin bisa berdiri yang paling belakang. Kalau enggak ini, kalau yang ini bisa. Oh, kalau terlalu dekat nggak nampak ya. Nah, dia dari luar ke dalam terlebih dahulu ya. Oke. Setelah itu bersihkan hidung ke iniannya ya. Ya. Setelah itu, kepalanya kita kasih sabun ya. Jadi artinya bersihkan kepalanya terlebih dahulu. Ya, kasih sabun ya. Nggak apa-apa di sini aja ya. Di apanya nih? Di benung kotornya. Nggak apa kita nyekat. Biasanya kan benungnya dari alas ya. Nah, setelah itu ya baru kita bersihkan badannya ya, bersihkan badannya. Oke, satu lagi. Kalau bersihkan badan bayi seini kita aja ya. Nah, mulai dari ininya, dari jarinya ya. Ya, ketiaknya kita bersihkan kan seperti itu ya. Dari sini ketiaknya ya. Nah, udah pegangnya gini ya. Kemudiannya bersihkan tuh ya. Ya, kita bersihkan bagiannya. Untuk membersihkan daerah genitalianya kita gunakan nih kapas sendok. Kalau laki itu daerah mana, belakang skotumnya juga kita bersihkan ya. Nah, kalau yang perempuan mana bianya kita bersihkan ya. Nah, kalau ke dalam kita buka sedikit aja supaya dijelaskan ya. Oke, udah. Setelah itu, setelah semua kita sabuni, baru kita mandikan ke ini. Nah, masukkan ke dalam ini ya. Ini anggaplah di dalam ini ya, dalam ember ya, dalam ember ya. Kita inikan semuanya ya, siram-siram kan, kita siram-siram nanti kan
kita tin ya gitu ya. Kalau nampak di pantemnya memang kayaknya mudah ya, nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu nggak terlalu ketat. Tinggal kita bisa kita balikkan seperti ini, pegang ya. Ya, kalau udah nanti baru kita tinggal angkat ya. Ya, nanti dicoba ya, dicoba ya. Sama gini ya, pegang seperti ini. Kita mandi. Ada nggak yang udah pernah mandikan bayi? Mana tahu udah pernah? Bengok aja. Ya, kalau ada kan seperti itu ya. Itu kita ya balikkan ya, baru nanti boleh kalau kita mau balikkan lagi baru kita balikkan ya. Ini kan kalau udah baru kita letakkan di handuk. Jadi kalau udah seperti ini kan tinggal ya, handuknya tinggal seperti ini. Setelah itu baru kita pindahkan ke sini. Ya, pada saat itu kita bisa kita lepaskan. Ya. Ada mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ada Bu, air yang untuk mandikan bayi dalam bak ini harus ditetes atau air biasa? Iya kan di sini bilang efek air biasa, air dari keran, air dari apa nggak apa-apa. Yang ditete itu untuk cebok, hanya untuk cebok ya. Tapi kalau air panasnya kan air yang di apa kan mendidih kan, biasanya masih tidak mendidih itu kan apa, yang penting hangat kan, dan masukkan dengan air yang ditelan aja, nggak air ditete. Izin. Jadi yang pas lagi di dalam apa tuh cuma untuk siramnya doang kan? Iya. Maksudnya sabunnya dari Sabunnya dari luar, ya kita sabunnya dari luar. Tapi kalau misalnya bayinya udah agak umur seminggu 2 minggu, kalau udah mahir mandikannya, kadang kan bidannya ini kan langsung, dek minta ininya dek katanya kan, letak tangan dia sabun-sabunnya di situ nggak apa-apa, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada topinya ditutupi lah ya. Itu kalau mau ini tergantung seni lagi ya. Seni kita dalam makin lama nanti makin kadang tergantung juga besar bentuknya. Kalau bentuknya kecil atau apa kan bisa di ini nanti. Anakku aja nanti